Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Seperti orang asing setiap berpapasan. Apa tidak berbohong? Baiklah, kalau kau mau terus berbohong, mari kita buktikan. Melihat sorot mata Madava yang tidak biasa sontak saja membuat Ayu panik bukan main. Ia pun memilih untuk menghindar dan kembali ke kamarnya dengan Raffi. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Belum sempat ia membuka pintu kamar, Madava sudah lebih dulu menggendong tubuhnya membuat Ayu memekik tertahan. "Dava, turunkan aku," desis Ayu, tapi hanya direspon seringai oleh Madava. "Dava, please, oke, aku salah. Maafkan aku kalau ada perbuatan maupun perkataanku yang membuatmu kesal dan marah. Aku mohon, turunkan aku," melas Ayu seketika cemas. Tapi Madava tetap tidak menggubris. Ia justru membawa Ayu ke dalam kamarnya dan melemparkan Ayu begitu saja ke atas ranjang. Kemudian Madava beranjak ke arah pintu bermaksud menguncinya. Ayu yang panik pun bergegas berlari hendak keluar dari kamar. Tapi Madava ternyata bergerak lebih cepat. Dengan gerakan cepat, Madava menutup dan mengunci pintu. Membuat tingkat kepanikan Ayu semakin meningkat. Mas Dava, tolong buka pintunya, Mas. Aku mau nemenin Raffi. Gimana kalau Raffi nyariin aku?" Madava menyeringai. "Kenapa? Takut? Cih, bukankah ini yang kau inginkan? Sudah lama tidak mendapatkan belayan, Ejek Madava membuat dada Ayu merasa sesak. Ayu menggeleng. "Please, Mas, oke, aku minta maaf karena sudah berbohong. Itu karena kau tahu sendiri bagaimana hubungan kita ini. Bukankah kau sendiri terpaksa menikah denganku? Aku hanya ingin mempermudah kalau kau sewaktu ingin menceraikan aku. Aku tidak ingin kita terikat." Jadi, belum sempat Ayu menyelesaikan katanya, Madava sudah lebih dulu menyudutkan Ayu ke dinding. Ayu panik bukan main. Ayu bermaksud mendorong dada Madava, tapi sulit. Tubuhnya tidak sebanding dengan tubuh Madava. "Aku menginginkanmu malam ini," bisik Madava lirih. Ayu menggeleng cepat. Enggak, aku." Suara Ayu seketika teredam saat Madava menyerang bibirnya dengan kasar. Ayu terengah-engah. Ia berusaha mendorong tubuh Madava hingga terlepas. Madava menyeringai. Ia justru mengangkat Ayu ke pundaknya dan membawanya bagai karung beras lalu melemparnya ke atas ranjang. Ayu berusaha untuk berlari, tapi Madava dengan cepat mengungkung tubuh mungil Ayu. Ayu menggeleng cepat. Ia panik luar biasa. Bahkan ia sampai meneteskan air mata saat Madava mulai melancarkan serangannya. "Jangan, Mas, aku mohon. Menolak suami itu berdosa, kau tahu itu, kan? Tapi Mas, aku..." Madava sedang mengguyur tubuhnya di bawah guyuran shower yang dingin.
Matanya terpejam, rahangnya mengeras. Giginya bergemeletuk menahan buncahan kemarahan yang bergelora di dadanya. Madava baru saja menuntaskan hasratnya yang sudah lama terpendam pada Ayu. Jujur saja, sejak beberapa hari ini, ia selalu terperdaya oleh pesona dan kecantikan Ayu. Dan puncaknya adalah malam ini, ia tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Ia merasakan kepuasan yang tak terhingga. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya hingga membuatnya begitu kesal karena merasa dibohongi. Ayu masih virgin. Sungguh sesuatu yang tak terduga. Ia bangga, tapi ia marah. Madava merasa Ayu sudah menipunya dan ibunya selama ini. Padahal mereka mengira Ayu benar janda, tapi nyatanya terlalu banyak yang Ayu rahasiakan darinya dan ibunya. Siapa dia sebenarnya? Siapa Raffi? Mengapa ia mengakui Raffi sebagai anaknya? Di mana keluarganya? Seberapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan? Gumamnya serak. Beberapa waktu yang lalu, Madava yang sudah tidak bisa mengontrol hasratnya. Akhirnya benar melakukan apa yang seharusnya ia tuntaskan sejak awal pernikahan mereka. Tak peduli Ayu yang terus menolak, namun semakin kuat pula Madava menginginkan Ayu. Madava menyusuri setiap inci tubuh Ayu sambil memegang tangannya ke atas. Ayu menggelengkan kepalanya sebagai sebuah penolakan. Tapi Madava justru terus melancarkan serangannya. Hingga akhirnya Ayu pun pasrah saat Madava benar meruntuhkan benteng pertahanannya. Mata Madava membeliak. Ia menatap wajah Ayu yang sedang meringis kesakitan. Bulir bening menetes dari sudut mata Ayu. Kau, Madava menatap tajam netra Ayu. Ayu memalingkan wajahnya, tak mau bertatapan dengan Madava. Madava merasa dibohongi, tapi hasratnya sudah tak terkontrol lagi. Ia tak bisa menghentikannya. Akhirnya, ia pun menuntaskan segalanya. Pekik kesakitan Ayu perlahan berubah menjadi erangan kenikmatan. Madava yang awalnya melakukannya dengan sedikit kasar, perlahan melembutkan gerakannya setelah mengetahui Ayu masih virgin. Madava akui ia egois, namun segalanya sudah terlanjur terjadi. Selepas menuntaskan hasratnya, Madava berlalu menuju kamar mandi untuk menumpahkan kekesalannya. Tak mungkin ia menumpahkannya pada Ayu saat itu juga. Jadi ia memilih menghindar untuk mengontrol emosinya agar tidak pecah malam itu. Sementara Ayu melihat Madava pergi begitu saja setelah menuntaskan hasratnya, seketika terseduh. Egonya sebagai seorang perempuan merasa terluka. Ingin marah, tapi ia tahu, Madava memang sudah berhak atas dirinya. Dan ia pun sadar, pasti Madava seperti itu karena terkejut dengan kenyataan. Kalau ia sebenarnya masih perawan. Ayu memang belum pernah menikah dan Raffi memang bukanlah anak kandungnya. Karena kelelahan, Ayu pun tertidur pulas. Ia harap Raffi tidak terbangun dan mencarinya malam itu. Ia akan bangun pagi sekali sebelum Raffi bangun. Madava yang sudah selesai mandi, terpaku melihat Ayu yang sudah terlelap. Melihat wajah teduh Ayu, membuat kobaran amarah di dadanya perlahan mereda.
tapi tidak dengan rasa kecewanya. Entah kenapa, kekecewaan yang ia rasa jauh lebih besar dibandingkan kekecewaannya saat Fia tiba menghilang membawa semua mahar yang sudah ia berikan. Kekecewaan ini mengingatkannya pada sebuah memori di masa lalu. Madava menggelengkan kepalanya. Ia tak mau lagi mengingat masa itu. Itu merupakan masa terberatnya. Ia terpuruk tak berdaya. Setelah mengenakan pakaian, Madava memilih tidur di sofa. Ia lelah jiwa dan raganya. Keesokan paginya, Ayu sudah bangun saat langit masih terlihat gelap. Ayu menatap sendu Madava yang memilih tidur di sofa. Bukan berarti ia ingin Madava tidur di sisinya. Tapi entah kenapa, ia sedikit kecewa pada Madava yang mengambil sesuatu yang berharganya tanpa izinnya. Meskipun itu memang sudah menjadi haknya, Ayu pun dengan terlatih segera pergi dari kamar Madava. Ia harus memastikan Raffi tidak terbangun dan mencarinya. Ayu sudah selesai menyiapkan sarapan. Ia juga sudah membantu Raffi mandi. Bahkan kini keduanya sudah duduk di meja makan sembari menunggu Madava. Tak lama kemudian, Madava benar-benar turun. "Papa pergi kerja dulu ya, jangan main terus, nanti lelah," ujar Madava pada Raffi. Ayu mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Terlebih saat Madava berlalu begitu saja dan segera pergi bekerja tanpa sarapan sama sekali. Bahkan ia pun tidak menegurnya sama sekali. Sebagian orang memang cenderung memilih diam saat sedang merasa marah maupun kecewa. Begitu pula Madava. Ayu merasa kesal. Padahal ia pun tidak jauh berbeda. Ia selalu memendam segalanya sendiri. Padahal segala sesuatu itu harus dikomunikasikan untuk mendapatkan solusinya. Silent treatment memang sangat dibutuhkan untuk meredam gejolak di hati. Untuk menenangkan diri agar saat mereka berbicara nantinya, emosi itu sudah sedikit mereda. Selepas kepergian Madava, Ayu pun berniat menutup pagar rumah. Namun sesuatu tiba mencuri perhatiannya. Apa itu? Ayu pun segera mendekati sesuatu yang menarik perhatiannya itu. Ia melihat sebuah kotak berada di dalam tempat sampah yang ada di dekat pagar rumah. Saat Ayu melihatnya, matanya seketika terbelalak. Ini. Ayu seketika menghubungkan kejadian sore kemarin. Bagaimana Madava yang pulang dengan ekspresi kesal kemudian memilih pergi lagi. Apa dia kesal karena Raffi sudah lebih dulu memiliki mobilan pemberian Mas Asrul? Tapi bukankah seharusnya ia berikan saja? Kenapa mesti marah seperti itu? Ayu bingung. Ia tidak mengerti. Ini perihal ego laki-laki. Merasa memiliki sehingga merasa kesal saat ada yang mendekati. Ayu pikir kekesalan Madava hanya sementara. Namun sampai malam ternyata Madava masih bersikap dingin padanya. Ia diam, ia bungkam. Bahkan ia memilih pulang lebih larut dari biasanya untuk menghindari Ayu. Makanan yang sudah Ayu siapkan tidak disentuh sama sekali.
Bahkan sampai keesokan paginya pun Madava tetap bersikap sama. Ia hanya mau berbicara dengan Raffi dan mengabaikan dirinya. Aku mau bicara, sela Ayu saat melihat Madava kembali pulang larut. Pukul 10 malam. Ayu memilih menunggu untuk membicarakan permasalahan mereka. Meskipun sesungguhnya ia belum bisa benar-benar menerima pernikahan ini. Tapi Madava sudah menyentuhnya. Ia harus menipiskan ego. Mereka tinggal satu atap, tapi seperti orang asing setiap berpapasan. Pernikahan macam apa ini, bila tidak segera diperbaiki? Ia yakin, lambat laun pernikahannya akan kandas tak bersisa. Membicarakan apa? Tanya Madava dingin. Sejujurnya ia belum siapa berhadapan dengan Ayu. Dadanya masih bergemuruh setiap mengingat kebohongan Ayu. Karena itu ia memilih menghindar, khawatir ia melukai wanita itu. Aku memang masih virgin. Aku belum menikah dan Raffi bukanlah darah dagingku. Ayu berkata gugup, sungguh, tak seorang pun mengetahui masalah ini. Kenapa baru sekarang mau bercerita? Apakah menyenangkan bisa menipu aku dan Mama? Apa sebenarnya tujuan kedatanganmu? Apa tujuanmu menipu kami berdua? Apa kau memang sudah berencana sejak awal untuk masuk ke dalam keluarga ini? Atau, jangan kau berkomplot dengan Via untuk menghancurkan aku? Cecar Madava dengan dada bergemuruh. Entah mengapa pertanyaan itu mengalir begitu saja. Inilah yang Madava takutkan kalau berbicara sebelum emosinya benar-benar mereda. Ia yakin, Ayu sangat terkejut dengan katanya ini. Flashback cek. Ayu, kenapa bajuku masih kotor seperti ini? Teriak seorang wanita paruh baya. Dia adalah Mala, bibi dari Ayu. Mala merupakan saudara dari ayah Ayu. Ayu merupakan seorang yatim piatu sejak berusia 8 tahun. Ibunya sudah meninggal sejak melahirkannya. Sementara ayahnya meninggal karena kecelakaan saat akan mengambil rapor kenaikan kelas Ayu. Sejak itu, Ayu pun diasuh oleh sang bibi. Mala tidak pernah memperlakukan Ayu dengan baik. Ia membenci Ayu karena menganggapnya pembuat sial. Ia memperlakukan Ayu layaknya pembantu sejak kecil. Padahal rumah yang Mala tempati merupakan rumah Ayu sendiri. Namun ia justru seperti menumpang di rumah itu. Tapi, Ayu sudah mencuci baju bibi sampai bersih. Ujar Ayu membela diri sebab memang ia sudah mencuci baju itu dengan baik hingga bersih. Bersih dari mana? Dari Hong Kong? Matamu belum buta, kan? Kau lihat, bukannya bersih, bajuku justru jadi semakin kotor. Dasar anak tidak tahu diri, sudah bersyukur diurus sedari kecil. Bukannya terima kasih dan bekerja dengan benar, tapi malah seenaknya. Kau sengaja kan mengotori bajuku? Iya, sembur Mala dengan suara melengking. Ayu menggeleng dengan tegas. Mana mungkin ia melakukan itu? Itu sama saja mencari mati. Enggak, Ayu nggak mungkin melakukan itu. Masih mau ngeles kamu, hah? Sebuah tamparan melesat di pipi Ayu membuat pipi putih itu seketika memerah.
Air mata Ayu mengalir dari sudut matanya. Sakit. Tamparan itu benar-benar menyakitkan. Tapi tamparan ini tidak sesakit hatinya karena selalu diperlakukan kasar seperti ini oleh sang bibi. Ayu selalu mendapatkan kekerasan verbal dan fisik. Andai ia memiliki tempat untuk berlari, ingin rasanya ia pergi dari rumah itu. Meskipun rumah ini miliknya, tapi bila hidupnya selalu seperti neraka, siapa yang akan tahan? Cuci baju ini lagi sampai bersih. Dan sebagai hukuman, kau dilarang makan sampai malam nanti. Tapi, Bi, tidak ada tapi. Atau kau ingin aku membuatmu diberhentikan dari sekolah? Ayu menggeleng. Ia tentu tak ingin diberhentikan dari sekolah. Ia sudah berjuang mati-matian agar bisa tetap bersekolah melalui jalur beasiswa. Bagaimana mungkin hanya karena masalah seperti ini, ia harus menyerah dengan sekolahnya? Apalagi tak lama lagi ia akan menjalani ujian. Ia berharap waktu segera berlalu dan ia segera lulus sekolah. Agar ia bisa segera mencari pekerjaan dan keluar dari rumah itu. Makanya, jangan bantah jadi orang. Ayu akhirnya hanya bisa pasrah dengan keputusan sang bibi. Heh, Ayu, setrikain baju aku, cepat. Tika masuk ke kamar Ayu lalu melemparkan bajunya ke muka Ayu. Membuat Ayu yang sedang belajar tersentak. Tika merupakan anak Mila dan suaminya Mardi. Kau tidak lihat, aku sedang belajar. Kau punya tangan sendiri. Kenapa nggak nyetrika sendiri sih? Kau pikir aku nggak capek? Kau sejak tadi hanya nonton, makan, tidur. Masa nyetrika baju sendiri pun mesti nyuruh orang lain? Tolak Ayu. Kamu nggak mau nyetrika baju aku? Iya, sentak Tika. Iya, aku mau belajar. Sana, setrika saja sendiri. Ayu pun kembali melanjutkan kegiatan belajarnya. Sesungguhnya ia tidak bisa berkonsentrasi penuh sebab perutnya yang sangat lapar. Tangan kirinya tak henti meremas perut. Perih. Bahkan perutnya sudah berbunyi dengan kencang. Bukannya kasihan, Tika justru tertawa. Oke, kalau kamu menolak, Tika tersenyum sinis. Mama, teriak Tika tiba membuat Ayu tersentak. Mama, lihat Ayu, Ma. Dia nggak mau nyetrikain baju aku, imbuhnya dengan suara melengking. Tak lama kemudian, Mila pun muncul. Apa sih? Tik, teriak sudah seperti Tarzan aja. Ih, Mama, cantik masa dikatain Tarzan sih? Protes Tika. Makanya jangan teriak. Ada apa, Tika pun lantas segera mengadukan sepupunya itu yang tidak mau menyetrika bajunya. Sontak saja, Mila marah besar. Ia bahkan menarik kasar buku Ayu dan menyobeknya tepat di depan mata Ayu. Mata Ayu berkaca, kaca melihat bukunya yang sudah disobek kecil oleh bibinya itu. Bagaimana ia bisa belajar kalau bukunya sudah sobek seperti itu? Padahal ia sudah bersusah payah meringkas buku untuk belajarnya. Sebab ia tidak memiliki uang untuk membeli buku cetak.
Jadi Ayu memilih meringkas hal penting di buku untuk belajarnya. Cepat setrika baju, Tika, kalau kau tidak mau bukumu yang lain aku sobek juga, sentak Mila. Ayu pun dengan terpaksa menyetrika baju Tika. Saat menyetrika, perut Ayu semakin perih. Ia belum makan sejak pagi. Sementara malam tadi ia hanya makan sedikit sekali sebab nasi yang disisakan memang sangat sedikit. Jangankan kenyang, menghilangkan rasa laparnya saja tidak. Karena kelaparan, Ayu tidak bisa fokus saat menyetrika. Alhasil, baju Tika gosong membuat Ayu seketika panik. Lagi ia dimarahi, dicaci maki, dan dipukuli. Ayu hanya bisa pasrah menerima segala perlakuan mereka. Karena memang Ayu tidak memiliki tempat untuk meminta tolong. Yuk, lulus sekolah, kita nikah aja, yuk, itu adalah suara Rafa. Rafa adalah kekasih Ayu, mereka satu sekolah. Tapi berbeda kelas. Bila Ayu di kelas IPA, maka Rafa di kelas IPS. Bersambung.